Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Bagaimana cara memahami hadis bahwa Allah memanggil dengan suara? Apakah suara tersebut adalah suara yang sebenarnya adalah kalam Allah? Atau justru suara tersebut hanyalah alat supaya kalam Allah itu dapat dipahami oleh makhluknya. Nah, video ini akan memberikan beberapa hadis yang berkaitan dengan suara. Satu, suara yang didengar oleh makhluk di akhirat. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 6, halaman 2720. An Abdullah bin Unais qala, dari Abdullah bin Unais beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahsyurullahul ibadah, Allah menggiring, mengumpulkan hamba-hamba, fayunadihim bisautin, maka Allah memanggil mereka dengan sebuah suara. Fayunadihim bisautin, maka Allah memanggil mereka dengan sebuah suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal malik anad dayyan, akulah sang raja, akulah sang hakim. Nah, apakah suara di sini adalah hakikat dari kalam Allah, atau suara ini hanyalah makhluk yang memberi informasi kepada makhluk-makhluk terhadap kalam Allah, supaya makhluk-makhluk tersebut dapat memahami kalam Allah? Nah, mari kita lanjut terlebih dahulu terhadap hadis yang berikutnya. 2. Suara yang didengar oleh malaikat. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 6, halaman 2719. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Idza takallamallahu bil wahyi. Nah, di sini sudah mulai ada titik terang. Idza takallamallahu bil wahyi, jika Allah berkalam dengan wahyu. Jadi perhatikan di sini, jika Allah berkalam dengan wahyu. Sami'a ahlus samawati syai'an, maka penduduk langit mendengar sesuatu. Sesuatu ini suara itu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana sautu, maka apabila rasa takut telah dicabut dari hati mereka, dari hati penduduk langit, wasakana sautu, dan suara itu telah terdiam, terhenti, arafu annahul haqqu, maka mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran, wanadaw, dan mereka memanggil, madza qala rabbuku, qalu al-haq, mereka penduduk langit itu saling memanggil satu dengan yang lain. Madza qala rabbuku, apa yang telah Tuhan kalian katakan? Qalu, mereka penduduk langit berkata, al-haq, kebenaran. Nah, jadi di sini Allah berkalam dengan wahyu. Jadi sudah mulai ada titik terang. Nah, semakin ke belakang sebentar lagi akan semakin terang. Apakah suara itu adalah hakikat dari kalam Allah, atau suara tersebut hanyalah makhluk, media, untuk memberi informasi, supaya kalam Allah itu dapat dipahami oleh makhluk. Mari kita masuk pada hadis yang ketiga. 3. Suara yang didengar oleh jin. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Mujahid, halaman 554. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi qawlihi
hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Di dalam firman Allah yang artinya sampai ketika rasa takut dicabut dari hati mereka. Ini dalam surat Saba ayat 23. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, beliau menjelaskan, kana likulli qabilin minal jinni maq'adun minas sama'i yastami'una minha. Setiap kabilah dari jin itu memiliki tempat duduk dari langit. Jadi di langit itu ada tempat duduk yang ditempati oleh setiap kabilah dari jin. Yastami'una minha. Mereka itu mendengarkan darinya. Jadi dari tempat duduk itu masing-masing kabilah jin itu mendengarkan berita dari langit. Wa kana idza nazala al-wahyu. Dan adalah ketika wahyu itu turun. Perhatikan di sini wahyu ya. Ketika wahyu telah turun, maka terdengar baginya sautun ka'imroris salsali 'alal ardi. Sebuah suara seperti terseretnya rantai di atas bumi. Fala yanzilu 'ala ahli sama'in illa su'iku. Maka tidak turun wahyu tersebut kepada penduduk langit kecuali mereka itu akan dibuat tercengang. Atau dalam arti lain sampai penduduk langit itu tersungkur dari saking kagetnya. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah lafaz wahyu. Jadi ketika telah turun wahyu, ya, jadi wahyu, jadi titik pentingnya di sini itu adalah wahyu. Nah, karena ini berkaitan dengan wahyu, maka pastinya suara itu hanyalah penyampai informasi. Sama seperti suara yang didengar oleh Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu. Yang mana suara itu, kata Nabi, seperti suara lonceng, seperti suara lembah, dan lain sebagainya. Nah, jadi suara tersebut itu kaitannya dengan wahyu. Bukan kemudian difahami bahwa suara tersebut adalah hakikat dari kalam Allah. Nah, supaya lebih terang lagi, mari kita masuk pada hadis berikutnya. 4 suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Muwatta Malik, juz 1 halaman 202, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal Haritha ibn Hisham, bahwasanya Harith bin Hisham sa'ala Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Dia, Harith bin Hisham itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan dari Harith bin Hisham, ahyanan ya'tini fi mithli solsolatil jaros. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Jadi wahyu yang datang kepada Nabi itu seperti suara gemerincing lonceng. Jadi suara ini kaitannya dengan wahyu. Nah, mari kita masuk pada hadis berikutnya, 5 suara yang didengar oleh Nabi. Sama seperti yang barusan, tapi suara yang didengar ini berbeda. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 1 halaman 350. An Abdurrahman ibn Abdin Al-Qari, dari Abdurrahman bin Abd Al-Qari, sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu, adalah ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yusma'u inda wajhihi dawiyun kadawiyyin nahli. Terdengar di hadapan wajahnya sebuah suara gemuruh seperti gemuruh lebah. Jadi kalau lebah itu datang, itu kan ada suaranya. Nah, seperti itu suaranya. Famakathna sa'atan, maka kami, para sahabat, terdiam sesaat. Kami berhenti. Fastaqbalal qiblata, maka kemudian Nabi itu menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan beliau itu kemudian mengangkat kedua tangannya. Nah, jadi yang tadi itu sama seperti suara gemerincing lonceng, nah yang sekarang ini sama seperti suara gemuruh lebah. Jadi suara ini kaitannya dengan wahyu. Jangan kemudian difahami bahwa suara ini adalah hakikat dari kalam Allah. Nah, mari kita kaitkan antara suara yang didengar oleh malaikat dengan suara yang didengar oleh Nabi. Yaitu 6 penjelasan ulama terkait suara yang didengar. Suara yang didengar oleh malaikat dan suara yang didengar oleh Nabi. Disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj fi Syu'abil Iman juz 1 halaman 244. Fa'idha kana al-wahyu alladhi yuha ilal malaikati sautan mithla sautis silsilati ala safwani fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha uhiya ilaihi bisautin mithli sautil jarsi. Jika adanya wahyu yang diwahyukan kepada para malaikat itu berupa suara seperti suara rantai yang ditarik di atas batu besar yang halus, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diwahyukan kepada beliau dengan suara seperti suara lonceng. Nah, jadi suara ini berkaitan dengan wahyu. Malaikat ketika mendapat wahyu itu mendengar suara. Nabi ketika menerima wahyu ya mendengar suara. Nah, suara itu jelas makhluk. Suara itu hanya media. Media supaya makhluk itu dapat memahami kalam Allah. Bukan kemudian difahami bahwa suara itulah kalam Allah. Bukan. Itu adalah wahyu. Kaitan suara itu dengan wahyu. Bukan kemudian suara itulah kalam Allah. Jadi di sini ada proses wahyu. Nah, jadi suara itu kaitannya dengan wahyu. Nah, kemudian yang ketujuh, terkait wahyu. Wahyu terkadang melalui mimpi. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 6, halaman 2561. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau bersabda, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Pertama dimulainya wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Nah, jadi wahyu itu terkadang berupa suara, terkadang berupa mimpi. Apakah mimpi ini adalah kalam Allah yang sebenarnya? Apakah kemudian mimpi ini karena ini adalah wahyu, maka kemudian mimpi itu bukan makhluk? Nah, maka mari kita masuk pada hadis yang ke-8. Wahyu terkadang melalui seorang malaikat. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 1 halaman 4. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya. Dan ia adalah yang paling beratnya wahyu atasku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu. Maka kemudian suara itu terhenti. Wa qad wa'aitu anhu. Dan aku menghafal darinya. Menghafal
apa yang diwahyukan itu. Wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan. Dan terkadang seorang malaikat itu menyerupai seorang lelaki datang kepadaku, fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Maka kemudian dia, malaikat yang menyamar menyerupai lelaki tersebut, berkata kepadaku, maka aku menghafal apa yang dia katakan. Nah, jadi di sini sudah semakin lengkap. Wahyu itu terkadang berupa suara seperti suara rantai. Terkadang wahyu itu datang seperti suara lonceng. Terkadang wahyu itu datang seperti suara lebah. Bahkan terkadang wahyu itu datang yaitu melalui seorang malaikat yang menyamar sebagai lelaki. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Nabi. Nah, mari kita rinci. Suara rantai besi, kemudian suara lonceng, suara lebah, dan malaikat. Ini tugasnya sama. Tugasnya adalah menyampaikan informasi. Dan mereka semua ini makhluk. Mereka ini hanyalah media. Media yang menyampaikan informasi supaya penerima informasi itu dapat memahami informasi tersebut. Nah, jika kemudian suara yang didengar oleh malaikat dianggap bukan makhluk karena membawa wahyu, apakah malaikat ini bukan makhluk hanya gara-gara malaikat ini membawa wahyu? Apakah mimpi bukan makhluk hanya gara-gara mimpi itu membawa wahyu? Apakah suara yang seperti suara lebah dan lonceng itu bukan makhluk hanya gara-gara membawa wahyu? Nah, ini yang harus kita rinci. Kemudian kesimpulannya adalah suara, entah itu suara seperti suara rantai besi, seperti suara bel, suara lonceng, suara gemuruh lebah, mimpi, dan malaikat, semua itu adalah makhluk yang menjadi alat dari proses datangnya wahyu. Supaya apa yang Allah kalamkan itu dapat dipahami oleh makhluknya. Jadi semua ini adalah makhluk, media dari proses datangnya wahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.